Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langit pagi di kota Samarinda cerah ketika Lina, Tika, Andra, dan Maya berkumpul di sebuah warung kecil dekat pelabuhan. Mereka sedang bersiap untuk perjalanan menuju pedalaman Kalimantan, tempat yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita-cerita misterius. Proyek dokumentasi budaya ini adalah impian bersama mereka. Merekam ritual kuno yang kabarnya masih dilakukan oleh sebuah desa terpencil di tengah hutan Kalimantan. Kalau kita berhasil merekam ritual itu, nama kita pasti dikenal, kata Andra dengan penuh semangat. Kamera DSLR tergantung di lehernya, siap menangkap setiap momen. Tapi desanya sulit dijangkau, tambah Lina sambil melipat peta kertas. Kita harus melewati hutan yang belum banyak dijelajahi, tapi aku yakin hasilnya bakal sepadan. Maya yang terlihat lebih tenang menatap Tika. Kamu yakin gak takut? Banyak cerita aneh soal hutan Kalimantan. Katanya ada yang hilang tanpa jejak. Tika tertawa, meski matanya sedikit kukup. Takut sih enggak, cuma ya hati-hati saja. Kita kan tim yang solid, gak mungkin ada apa-apa. Sebelum mulai perjalanan, mereka mampir ke rumah seorang penduduk lokal bernama Pak Rajib, yang dikenal sebagai penunjuk jalan. Namun pria tua itu menggeleng tegas ketika mereka menceritakan tujuan mereka. Kalian mau ke desa Bahala? Tanya Pak Raji. Wajahnya berubah serius. Hutan di sana bukan tempat biasa. Banyak yang bilang ada penjaga hutan yang tak kasat mata. Mereka tidak suka kalau ada orang luar yang mengganggu. Maya menggigit bibirnya, mulai merasa laku. Penjaga hutan? Maksud Bapak apa? Pak Raji menatap mereka satu persatu. Makhluk-makhluk gaib. Mereka tidak akan terlihat kecuali kalian melanggar aturan hutan. Jangan sombong. Hormati alam di sana. Kalau kalian dengar suara-suara aneh, jangan dijawab. Lina mencoba tersenyum untuk mengurangi ketegangan. Terima kasih, Pak. Kami akan hati-hati. Setelah berpamitan, mereka menaiki perahu kecil yang membawa mereka menyusuri sungai menuju titik awal perjalanan. Suasana berubah saat mereka memasuki jalur yang dikelilingi hutan lebat. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Kok kayaknya makin sepi ya? Gumam Dika, memecah keheningan. Wajar, jawab Andra sambil memeriksa kameranya. Semakin dalam kita masuk ke hutan, semakin sedikit orang yang berani ke sini. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari semak-semak di tepi sungai. Semua menoleh serentak. Maya mencekram lengan Lina. Apa itu? Mungkin cuma hewan kecil, kata Lina. Meskipun ada suaranya terdengar tidak yakin. Perahu akhirnya merapat di sebuah daratan sempit. Di sana, jalan setapak yang samar-samar terlihat membawa mereka ke dalam hutan. Langkah pertama mereka disambut oleh suara dedaunan kering yang terinjak. Dan seolah-olah seluruh hutan mengamati mereka. Dika berusaha mencairkan suasana dengan bercanda. Kalau kita ketemu hantu, aku bakal minta selfie. Namun, candaannya tidak disambut tawa. Semua terlalu sibuk mengamati sekeliling.
Hutan itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung, hanya hembusan angin yang menyelinap di antara pepohonan tinggi. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang tidak mereka kenali, seperti bau kayu yang membusuk. "Kita harus cepat," kata Lina sambil mempercepat langkah. Namun setiap langkah maju justru terasa seperti membawa mereka lebih dalam ke dunia lain. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu ada sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Dika mendekati batu itu dengan penasaran. "Lihat ini, ukirannya seperti simbol kuno." Maya menggeleng kuat-kuat. "Jangan sentuh, Pak Raji bilang jangan sembarangan." Namun sebelum Dika bisa menjawab, suara seperti langkah kaki terdengar dari dalam hutan di belakang mereka. Langkah itu berat, seperti seseorang atau sesuatu yang besar. Mereka saling berpandangan, rasa takut mulai merayap. "Mungkin cuma hewan," bisik Andra, meski wajahnya mulai pucat. "Hewan apa yang berat kayak gitu?" Maya membalas dengan suara bergetar. Langkah itu berhenti tiba-tiba. Namun, ketegangan justru semakin memuncak. Semua terpakau, menunggu apapun yang akan muncul dari balik gelapnya pepohonan. "Kita harus pergi sekarang," kata Lina tegas. Tanpa perlu diperintah 2 kali, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, di balik langkah tergesa-gesa mereka, sebuah suara berbisik pelan terdengar di telinga mereka masing-masing. "Kalian sudah terlambat." Setelah berjalan hampir 1 hari melintasi hutan yang terasa semakin menyesakan, akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan tinggi. Desa itu, yang disebut Desa Bahala, tampak tenang dengan rumah-rumah kayu sederhana yang berdiri di atas tiang. Aroma asap kayu bercampur dengan bau tanah basah menyambut mereka. Warga desa keluar dari rumah mereka, menatap rombongan itu dengan rasa ingin tahu. Anak-anak kecil berlari riang, sementara para orang tua memandangi mereka dengan wajah penuh kehati-hatian. Seorang pria tua dengan tongkat kayu mendekati mereka. Dia memakai pakaian sederhana dengan ukiran simbol-simbol unik di kainnya. "Selamat datang," katanya dengan suara berat namun ramah. "Nama saya Pak Taman, kepala desa di sini. Apa yang membawa kalian ke tempat kami?" Lina melangkah maju dan menjelaskan tujuan mereka. "Kami datang untuk mendokumentasikan budaya desa, khususnya ritual kuno yang katanya masih dilakukan di sini. Kami ingin belajar dan merekamnya agar tidak hilang di telan waktu." Pak Taman mendengarkan dengan saksama, namun setelah Lina selesai, ekspresinya berubah. Senyumnya menghilang dan ia tampak berpikir keras. Beberapa warga yang semula berdiri mendekat perlahan menjauh. "Kami tidak keberatan menerima tamu," ujar Pak Taman akhirnya. "Tetapi apa yang kalian cari bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan disentuh. Ritual itu bukan untuk hiburan." Dika yang merasa suasana semakin tegang mencoba mencairkan situasi. "Kami tidak bermaksud tidak sopan, Pak. Kami hanya ingin merekam untuk keperluan dokumentasi ilmiah." Pak Taman mengangguk perlahan, lalu berkata dengan nada lebih serius, "Baiklah, tapi dengarkan baik-baik. Ada satu aturan yang harus kalian patuhi.
Jangan melangkah melewati pohon besar dengan akar yang menjuntai di malam hari. Itu batasnya. Kalau kalian melanggar, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Warga sekitar yang mendengar peringatan itu tampak gelisah. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan kepada rekannya. Namun kata-katanya tidak terdengar jelas. "Apa yang terjadi kalau kami melewati pohon itu?" tanya Maya. Suaranya penuh rasa ingin tahu sekaligus khawatir. Pak Taman menatapnya tajam. "Kalian akan bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat. Hutan ini milik penjaga, dan mereka tidak suka diganggu." Setelah itu, Pak Taman memerintahkan seorang pemuda desa bernama Arman untuk menunjukkan tempat mereka menginap. Rumah kecil yang terletak di pinggir desa menjadi tempat mereka bermalam. Namun, suasana di dalam rumah tidak cukup untuk membuat mereka merasa nyaman. Malam itu, suara aneh terdengar dari hutan. Angin berdesir, membawa aroma yang tidak biasa, seperti bunga yang layu. Dika berdiri di jendela, menatap gelapnya malam. "Pohon besar itu di mana ya?" gumamnya. Andra menepuk pundaknya. "Kamu gak serius mau mencari kan?" "Cuma penasaran," jawab Dika sambil tertawa kecil. Namun dalam tawanya ada nada gugup yang tidak bisa disembunyikan. Dari kejauhan terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki. Namun kali ini tidak ada angin. Semua suara itu membuat mereka bergidik, tetapi rasa penasaran tetap memanggil. "Kalian dengar itu?" bisik Maya. Matanya melebar. Mereka saling pandang, dan untuk pertama kalinya rasa takut mulai mengalahkan logika mereka. Keesokan paginya, kelompok itu bersiap untuk memasuki hutan, diiringi pemuda desa bernama Arman. Pemuda berusia sekitar 25 tahun itu membawa parang di pinggang dan mengenakan ikat kepala dari kain batik. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyeratkan kehati-hatian yang berlebihan. "Kalian yakin ingin melanjutkan?" tanya Arman saat mereka berdiri di batas hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, seolah menjadi gerbang ke dunia lain. Hutan ini bukan tempat biasa. Lina mengangguk tegas. "Kami harus sampai ke tempat ritual itu. Ini kesempatan langka." Arman menghela nafas, lalu melangkah masuk. Mereka mengikuti di belakangnya, melangkah di atas tanah basah yang tertutup dedaunan kering. Cahaya matahari hanya menembus samar-samar melalui celah-celah dedaunan, menciptakan suasana suram yang membuat mereka merasa seolah diawasi. "Kok kayaknya hutan ini hidup ya?" gumam Maya pelan, memeluk tasnya lebih erat. "Itu cuma perasaanmu," jawab Dika, meski suaranya bergetar sedikit. "Kan kata orang, hutan Kalimantan memang lebat banget. Jadi wajar kalau rasanya beda." Namun suasana hutan memang terasa ganjil. Di antara suara angin yang menggetarkan dedaunan, terdengar suara lain. Suara berat, seperti nafas yang datang dari pepohonan di sekitar mereka. "Kalian dengar itu?" bisik Andra, berhenti sejenak. "Kayak ada yang bernafas." Semua terdiam, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terulang lagi. Nafas panjang, berat, dan dalam. Arman menoleh cepat ke arah mereka. "Jangan terlalu dipikirkan, fokus saja jalan." Langkah mereka semakin dalam masuk ke hutan.
Pohon-pohon semakin besar dan akarnya menjalar seperti tangan raksasa yang mencekram tanah. Lina berusaha mengalihkan rasa takutnya dengan memotret. Tetap di tangannya sedikit gemetar. Saat kamera menangkap sebuah pohon besar, ia melihat sesuatu di layar. Bayangan samar seperti sosok yang berdiri di belakang pohon. "Ada apa, Lina?" tanya Maya, melihat temannya tertegun. "Ah, nggak apa-apa." Lina menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek cahaya. Mereka tiba di sebuah area kecil yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tengah area itu ada sebuah pohon besar dengan akar menjuntai ke tanah, seperti tirai alami. Arman berhenti tiba-tiba. "Kita istirahat di sini sebentar, tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan pohon itu, apalagi malam nanti." Maya menatap pohon itu dengan ragu. "Kenapa? Ada apa dengan pohon ini?" Arman tidak menjawab. Dia hanya menyalakan rokoknya dan duduk di atas akar besar. Yang lain mengikuti, meski rasa penasaran terus menggelayut di benak mereka. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat area itu. Tenda-tenda dipasang seadanya, dan api unggun dinyalakan untuk mengusir hawa dingin. Namun malam itu membawa atmosfer berbeda. Hutan yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi suara-suara ganjil. Ada gemerisik dari semak-semak, dan ada yang paling membuat mereka merinding. Bisikan halus yang memanggil nama mereka satu persatu. Lina tersentak. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi hanya kegelapan yang menyambut mereka. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Andra yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. "Bukan cuma kamu, aku juga dengar." Maya memeluk lututnya, tubuhnya menggigil meski api unggun masih menyala. "Suara itu tahu nama kita. Bagaimana kalau..." Dika memotong, mencoba bersikap tegar. "Nggak mungkin apa-apa, mungkin itu cuma gema atau semacamnya." Tetap ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari arah pohon besar. Langkah itu lambat tetapi jelas, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Semua menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan pohon besar dengan akar menjuntai yang terlihat dalam gelap. "Kita nggak sendiri di sini," bisik Arman dengan nada serius. Tangannya sudah memegang parang, matanya terus mengawasi sekeliling. "Kalau ada yang aneh, jangan bereaksi, jangan menjawab, dan jangan bergerak sembarangan." Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, suara nafas berat yang mereka dengar sepanjang hari kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Seolah-olah sesuatu berdiri di dekat mereka, tetapi tidak terlihat. Lina menggenggam erat tangan Maya. "Arman, kita harus bagaimana?" Pemuda itu menatap mereka dengan wajah tegang. "Kita tunggu sampai suara itu hilang. Kalau kalian mulai merasa ada sesuatu yang menyentuh kalian, jangan panik. Itu cuma peringatan." "Peringatan apa?" tanya Dika dengan suara bergetar. Arman tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada kegelapan, seolah-olah berusaha melindungi mereka dari sesuatu yang tak kasat mata. Tetapi di dalam hutan yang bernafas ini, mereka tahu satu hal: tidak ada yang benar-benar aman. Matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Lina terbangun dari tidurnya yang gelisah. Udara pagi di hutan terasa lebih dingin dari biasanya, dan heningnya suasana membuatnya merinding.
Dia memandang sekeliling, mencoba memastikan semua anggota kelompok masih ada. Namun, tempat tidur Arman kosong. "Arman," panggil Lina sambil berdiri. Suaranya menggema di dalam rumah kayu yang mereka tempati. Namun tidak ada jawaban. Maya yang tertidur di dekatnya ikut terbangun. "Ada apa, Lin?" tanyanya sambil mengusap matanya yang sembab. "Arman gak ada, dia gak tidur di sini," jawab Lina mulai merasa panik. Dika dan Andra segera terbangun setelah mendengar percakapan mereka. Mereka saling berpandangan dengan raut wajah yang sama, cemas dan bingung. Dika melangkah keluar rumah dan memanggil dengan suara lantang, "Arman, kamu di mana?" Namun hanya suara angin yang menjawab. Hutan di sekitar desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Maya memanggil, meskipun dia tidak kedinginan. Maya menggigil, meskipun dia tidak kedinginan. Kenapa jejaknya nggak ada sampai sama sekali? Gumam Andra sambil memeriksa tanah di sekitar rumah. Semalam dia masih di sini. Lina menggeleng, mencoba mengingat. Dia nggak bilang apa-apa ke kita. Apa mungkin dia keluar tanpa izin? "Mana mungkin?" balas Dika dengan suara frustasi. "Arman itu penunjuk jalan kita. Kalau dia hilang, di mana kita bisa keluar dari sini?" Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Maya meremas tangan Lina. "Kamu ingat peringatan kepala desa tentang pohon besar itu? Mungkin Arman..." "Jangan ngomong yang enggak-enggak," potong Andra. Meskipun suaranya terdengar ragu. "Mungkin dia cuma jalan-jalan pagi." "Tetapi kenapa dia nggak ninggalin jejak sama sekali?" sergah Maya. Wajahnya memucat. Ini nggak masuk akal." Lina mencoba menenangkan kelompoknya. "Kita harus tetap tenang. Mungkin kita bisa cari dia di sekitar sini dulu." Mereka memutuskan untuk menyisir area di sekitar rumah dan pinggiran desa. Namun semakin lama mereka mencari, semakin jelas bahwa Arman menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak kaki, tidak ada peralatan yang tertinggal, bahkan bau asap rokok yang biasanya menjadi ciri khasnya pun lenyap. Rasanya seperti dia tersapu bersih dari dunia. Ketika matahari semakin tinggi, Dika mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan ekstrim. Dia berkeringat dingin dan terus menoleh ke belakang, seolah-olah ada yang mengikutinya. "Dika, kamu kenapa?" tanya Lina dengan khawatir. Aku dengar sesuatu," bisik Dika. "Ada yang memanggil namaku semalam. Awalnya pelan, terus makin jelas kayak suara..." Dia berhenti, matanya membelalak ketakutan. Andra memegang bahu Dika dengan keras. "Kamu dengar apa? Jangan bikin kita makin takut, Dik." "Aku nggak bohong," teriak Dika. "Semalam aku dengar suara Arman memanggil aku dari arah hutan. Aku pikir dia cuma bercanda, makanya aku nggak bangun. Tapi sekarang dia hilang. Kamu pikir itu kebetulan?" Kata Dika membuat suasana semakin mencekam. Maya mulai menangis pelan, sementara Lina mencoba mengendalikan emosinya. "Kita harus pergi dari sini," kata Lina akhirnya. "Kita cari jalan keluar dari hutan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." "Tapi kita nggak tahu jalannya tanpa Arman," kata Andra. Nadanya penuh keputusasaan. "Kita ikuti jalur yang kita lewati waktu datang," jawab Lina tegas. "Itu satu-satunya cara." Dengan langkah berat mereka mulai bergerak meninggalkan desa. Suasana hutan semakin terasa mencekam. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara gemerisik yang samar, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Maya terus menggenggam erat Lina
Sementara Dika berjalan dengan pandangan kosong, seperti sedang melawan sesuatu di dalam pikirannya sendiri. Ketika mereka mencapai sebuah bukaan kecil di hutan, tiba-tiba Dika berhenti. "Dia ada di sana," bisiknya, menunjuk ke arah pohon besar dengan akar menjuntai yang berdiri di kejauhan. Semua menoleh ke arah yang ditunjukkan Dika, namun tidak ada apa-apa di sana. Lina mencoba menariknya, tetapi Dika menolak. "Aku lihat dia memanggil aku. Arman di sana," teriak Dika dengan mata liar. "Dika, gak ada siapa-siapa di sana. Itu cuma pikiranmu," kata Andra dengan suara tinggi. Namun sebelum ada yang bisa menghentikannya, Dika berlari menuju pohon itu. Suaranya menghilang bersama dengan langkah kakinya yang semakin jauh. Lina, Maya, dan Andra hanya bisa berdiri terpaku. Ketakutan yang selama ini mereka coba redam kini mencapai puncaknya. "Apa yang kita lakukan sekarang?" bisik Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. Lina menggenggam tangan Maya lebih erat, sementara matanya terus memandang ke arah pohon besar itu. Di dalam hatinya dia tahu bahwa hutan ini bukan sekedar tempat biasa. Sesuatu yang gelap dan tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Langkah kaki mereka terdengar berat di tengah keheningan hutan. Meski matahari masih menggantung di langit, cahaya terasa terhalang oleh rimbunnya dedaunan, menciptakan suasana yang semakin suram. Lina, Dika, Andra, dan Maya bergerak perlahan, mencoba menenangkan diri setelah kejadian hilangnya Arman. Namun ketegangan terus menghantui setiap langkah mereka. "Lina, lihat peta lagi. Kita harus tahu seberapa jauh kita dari desa berikutnya," ujar Maya dengan suara lirih namun penuh desakan. Lina mengangguk dan membuka peta yang sudah lusuh di genggamannya. "Seharusnya kita tidak jauh lagi," tetapi dia terdiam sejenak, ragu-ragu melanjutkan. "Tapi apa?" desak Andra menghentikan langkahnya. "Kalau aku tidak salah, kita akan melewati pohon besar yang disebut Pak Taman kemarin. Pohon dengan akar menjuntai." Lina menelan ludahnya, bayangan peringatan kepala desa kembali memenuhi pikirannya. "Jadi kita hindari saja," kata Dika dengan cepat, matanya gelisah. "Kita bisa cari jalan memutar kan?" Namun sebelum Lina sempat menjawab, langkah mereka terhenti mendadak. Tepat di depan mereka berdiri sebuah pohon raksasa. Akarnya menjuntai seperti cakar besar yang mencengkeram tanah. Batangnya dipenuhi lumut dan udara di sekitar terasa berat. Pohon itu tampak lebih tua dan lebih besar dibanding pohon lainnya di hutan. "Ini dia," bisik Maya, matanya melebar. "Rasanya dingin di sini," ujar Dika sambil memeluk tubuhnya. Dia melangkah mundur, namun pandangannya tetap terpaku pada pohon itu. Lina yang biasanya menjadi orang paling rasional, tiba-tiba mendekati pohon tersebut. Pohon ini terlihat seperti hidup. Suaranya hampir tak terdengar, seperti dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. "Lina, jangan dekat-dekat," seru Andra. Namun Lina tidak mendengarnya. Ia mengulurkan tangannya, jari-jarinya nyaris menyentuh kulit pohon yang kasar. "Jangan Lina, peringatan Pak Taman." Maya mencoba menariknya, namun terlambat. Jari Lina menyentuh permukaan pohon. Seketika angin kencang bertiup tanpa peringatan. Dedaunan berputar di sekitar mereka dan udara terasa seperti berdenyut. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap, meskipun tidak ada awan yang terlihat. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Dika panik. Namun suaranya nyaris tidak terdengar di tengah suara angin yang menderu.
Lalu suara itu datang dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Terdengar bisikan berat yang bergetar di udara. Namun perlahan suara itu berubah menjadi bahasa yang mereka pahami. Pergilah atau kalian tidak akan kembali. Lina mundur dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi. Aku hanya ingin tahu, gumamnya seperti berbicara pada pohon itu. Tiba-tiba akar-akar pohon mulai bergerak. Mereka merayap perlahan di atas tanah seperti sedang mengintai. Maya menjerit saat salah satu akar menyentuh ujung sepatunya. "Lari!" teriak Andra tanpa berpikir dua kali. Mereka semua berlari sekuat tenaga menjauh dari pohon itu. Langkah kaki mereka berpacu dengan detak jantung yang menggila. Suara angin masih terdengar, disertai dengan bisikan-bisikan samar yang memanggil nama mereka satu persatu. Setelah beberapa menit berlari, mereka berhenti di sebuah area yang tampak lebih terang. Nafas mereka terengah-engah dan keringat membasahi wajah mereka. "Apa itu tadi?" tanya Maya dengan suara gemetar. Tangannya mencakram erat pundak Lina. "Apa yang kau rasakan saat menyentuhnya?" Lina hanya menggeleng, matanya masih dipenuhi ketakutan. Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti aku disentuh balik oleh pohon itu. Pohon itu hidup. Aku dengar suara itu lagi, ujar Dika tiba-tiba. Semua menoleh kepadanya. "Suara apa?" tanya Andra. "Yang memanggil nama kita, tapi kali ini lebih jelas. Mereka tahu siapa kita." Dika menatap mereka satu persatu, matanya penuh ketakutan. "Kita harus pergi dari hutan ini sekarang." Namun saat mereka mencoba mencari arah untuk melanjutkan perjalanan, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak kaki mereka sebelumnya, yang seharusnya bisa mereka ikuti kembali, hilang. Tanah di sekitar mereka tampak bersih, seolah-olah tidak ada yang pernah melewatinya. "Tidak mungkin," bisik Maya. Suara nyaris pecah oleh tangis. Kita terjebak di sini." Lina menggenggam erat tangannya sendiri mencoba menenangkan diri. Tetapi dalam hatinya ia tahu mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Dan kini, hutan ini bukan hanya tempat, melainkan sebuah entitas yang hidup. Dari kejauhan terdengar suara seperti tawa kecil, samar namun jelas. Suara itu bukan milik manusia. Setelah meninggalkan pohon besar dengan akar yang menjuntai, suasana berubah drastis. Hutan yang sebelumnya masih terasa biasa kini tampak seperti dunia yang berbeda. Jalan setapak yang mereka lalui menghilang, digantikan oleh semak belukar yang tampak tidak berujung. Pohon-pohon besar berdiri dengan akar mencuat seperti lengan yang mencoba menangkap mereka. Udara terasa lebih berat dan sinar matahari terhalang oleh dedaunan tebal, membuat semuanya tampak suram. Andra mengeluarkan kompasnya, mencoba memastikan arah. Namun, jarum kompas berputar tanpa henti, seolah kehilangan arah magnetisnya. "Kompas ini rusak," gumamnya dengan nada cemas. Maya memeriksa GPS di ponselnya, namun layar menunjukkan sinyal yang hilang. "Kita benar-benar terputus dari dunia luar," katanya, suaranya bergetar. "Kita pasti bisa keluar dari sini. Jangan panik," kata Lina mencoba menenangkan. Namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Langkah mereka semakin berat dan rasa takut mulai merayap masuk. Setiap suara di hutan terdengar lebih keras dari biasanya. Gemerisik dedaunan, ranting yang patah, dan bisikan angin yang entah mengapa terdengar seperti suara manusia. Maya berhenti tiba-tiba dan menoleh ke belakang. "Ada apa?" tanya Dika yang berjalan di belakangnya.
Aku merasa ada yang mengikuti kita, bisik Maya sambil memeluk dirinya sendiri. Bayangan hitam. Aku melihatnya di sana, di balik pohon itu. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Maya. Namun tidak ada apa-apa selain batang pohon gelap yang berdiri diam. "Kamu cuma terlalu tegang," kata Andra mencoba menenangkan. Tapi saat ia berbicara, suara terdengar lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Maya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suasana semakin mencekam. Lina yang berada di depan tiba-tiba berhenti dan menatap ke atas. Matanya melebar dan wajahnya pucat. "Ada apa?" tanya Dika, yang kini mulai khawatir. Lina menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. Aku merasa ada yang mengawasi kita dari atas pohon. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku bisa merasakannya." Semua mendongak, mencoba melihat apa yang Lina maksud. Namun, dedaunan yang lebat menutupi pandangan mereka. Andra menggelengkan kepala. "Kita harus tetap jalan. Kalau kita berhenti di sini, kita tidak akan pernah keluar." Tiba-tiba suara tawa pelan terdengar di kejauhan. Suara itu seperti tawa anak kecil, tetapi terdengar tidak wajar, datar dan menyeramkan. Mereka saling memandang dengan mata penuh ketakutan. "Dengar itu?" bisik Maya dengan suara panik. "Jangan pedulikan," kata Lina tegas. "Ingat apa yang dikatakan Pak Taman. Jangan merespon suara-suara aneh. Kita harus terus jalan." Namun suara tawa itu semakin mendekat, berganti menjadi bisikan yang tidak jelas kata-katanya. Maya mencengkram tangan Andra. "Aku nggak tahan. Aku nggak mau di sini lagi." Andra mencoba menenangkan Maya, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, sama-sama di dekat mereka bergetar dengan kasar. Sesuatu seperti tangan gelap yang besar muncul, menyentuh tanah sebelum menghilang begitu saja ke dalam bayangan. Semua terpaku, jantung mereka berdetak kencang. "Apa itu barusan?" tanya Dika. Suaranya hampir tidak terdengar. "Kita harus pergi dari sini sekarang," kata Lina, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari, diikuti oleh yang lain. Namun, hutan seolah bermain-main dengan mereka. Jalan yang mereka lewati sebelumnya kini berubah, memutar mereka kembali ke tempat yang sama. Lapangan kecil dengan batu besar yang mereka lihat sebelumnya. Andra memukul pohon dengan frustasi. "Ini tidak mungkin. Kita terus berjalan, tetapi kembali lagi ke sini." Lina mencoba berpikir jernih, tetapi rasa panik mulai menguasainya. Kita harus tetap tenang. Kalau kita mulai panik, kita tidak akan bisa berpikir. Namun saat itu suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Suara itu seperti sesuatu yang besar sedang berjalan di antara pepohonan. Tidak ada angin, tetapi dedaunan di sekitar mulai bergerak, seolah-olah sesuatu yang sedang menyelinap di dekat mereka. Maya mulai menangis. "Aku nggak mau mati di sini. Tolong, aku nggak mau mati di sini." Andra menyalakan kamera. "Kita harus merekam ini, apapun yang terjadi." Andra dengan tangan gemetar mengeluarkan kameranya dan mulai merekam. Tetapi saat ia menyalakan lampu sorot kamera, sinar itu hanya menembus bayangan tanpa hasil. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Dika meratap sekeliling, matanya menyipit. "Apakah kalian dengar itu?" bisiknya. "Dengar apa?" tanya Lina. "Suara nafas.
jawab Dika dengan suara perlahan. Tepat di belakang kita. Mereka semua berbalik secara bersamaan, tetapi tidak ada apa-apa. Keheningan itu lebih buruk daripada suara apapun. Dan saat mereka mencoba melangkah lagi, suara nafas berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Kita lari!" teriak Lina. Tanpa berpikir panjang mereka berlari, tidak peduli arah manapun yang mereka tuju. Namun hutan itu terus mengurung mereka, seperti labirin hidup yang tidak akan membiarkan mereka pergi. Malam itu suasana di tenda penuh kecemasan. Setelah seharian berputar-putar di hutan tanpa menemukan jalan keluar, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat lapangan kecil yang tampak sedikit lebih aman. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menjadi latar belakang malam yang semakin mencekam. Dika yang sejak tadi terlihat gelisah, duduk terpisah dari yang lain. "Aku rasa aku harus pergi sebentar," kata Dika tiba-tiba sambil bangkit dari duduknya. Lina langsung menoleh. "Pergi kemana? Sudah malam. Bahaya kalau kamu jalan-jalan sendirian." "Aku cuma mau ke semak-semak, sebentar aja," jawab Dika dengan nada tak sabar. "Aku butuh udara segar." Andra mengangkat bahu. "Jangan lama-lama. Kalau kamu butuh bantuan, teriak aja." Maya menggigit bibir, menatap punggung Dika yang perlahan menghilang di antara bayangan pohon. "Aku gak suka ini. Perasaan aku gak enak," gumamnya pelan. Setengah jam berlalu, tetapi Dika belum kembali. Lina mulai panik. "Dia gak mungkin sejauh ini. Kita harus cari dia." "Tunggu," kata Andra, mencoba menenangkan. "Mungkin dia tersesat. Tetapi kita nggak bisa berpencar. Kalau kita semua hilang, siapa yang akan menolong kita?" Namun Lina tidak peduli. Dia mengambil senter dan mulai melangkah ke arah di mana Dika terakhir terlihat. "Aku nggak bisa diam di sini. Aku akan cari dia." Andra dan Maya tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berjalan perlahan, sinar senter mereka menembus kegelapan hutan. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di atas dedaunan kering, namun tidak ada tanda-tanda Dika. "Dika!" teriak Lina. Hanya gemas suaranya yang menjawab. Tiba-tiba, Maya berhenti. Wajahnya pucat. "Kalian dengar itu?" bisiknya sambil menunjuk ke arah kiri. Suara gemerisik terdengar di balik semak-semak. Senter Andra bergerak cepat menyorot ke arah sumber suara. Seketika sesuatu melompat keluar. Seekor burung besar yang terbang menjauh. Mereka semua menghela nafas lega, meskipun rasa takut masih menggantung di udara. "Kita nggak boleh terus begini. Dika bisa di mana aja," kata Lina. Suaranya mulai terdengar putus asa. Saat itulah mereka mendengar suara langkah berat mendekat. Langkah itu terdengar lambat, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Maya meraih tangan Lina dengan gemetar. "Itu bukan Dika." Langkah itu berhenti tepat di depan mereka, namun tidak ada apapun yang terlihat. Mereka saling memandang dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian, suara ranting patah di belakang mereka membuat mereka berbalik dengan cepat. Dika berdiri di sana. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh kotoran, dan ada bekas cakaran di lengannya. Matanya kosong, seperti tidak mengenali mereka. "Dika!" seru Lina berlari mendekat. "Kamu kemana aja? Apa yang terjadi?" Namun Dika hanya bisa bergumam pelan. Mereka melihatku. Mereka tidak suka kita di sini." Andra memegang bahu Dika, mencoba" Siapa yang kamu maksud? Siapa mereka?"
Dika mengangkat wajahnya perlahan menatap mereka dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Penjaga hutan. Mereka tinggi, besar, dan mata mereka merah. Mereka bilang kita sudah melanggar batas. Hening. Kata-kata Dika menggantung di udara seperti ancaman tak kasat mata. Maya mulai menangis. Aku bilang kita nggak seharusnya kesini. Kita harus pergi sekarang juga. Kita nggak bisa pergi di malam hari, kata Andra tegas. Kita akan tersesat lebih jauh. Kita tunggu sampai pagi. Lina memeluk Dika, mencoba menenangkannya meskipun tangannya sendiri gemetar. Kita aman di sini. Kita akan selamat. Kita akan selamat, Dika. Aku janji. Namun malam itu tidak memberikan rasa aman. Sepanjang malam suara-suara aneh terdengar di sekitar tenda mereka. Langkah kaki berat, bisikan halus, bahkan suara tawa yang menyeramkan. Tidak ada yang bisa tidur. Mereka hanya duduk berdekatan memeluk lutut masing-masing, berharap pagi segera datang. Saat fajar menyingsing, mereka menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi sama. Ketegangan memecah kepercayaan di antara mereka. Maya menyalahkan Andra karena terlalu mementingkan proyek. Lina menyalahkan Maya karena terlalu pesimis. Andra di sisi lain merasa Dika seharusnya lebih berhati-hati. Sudah cukup, teriak Lina akhirnya. Kita nggak akan keluar dari sini kalau kita terus bertengkar. Kita harus bekerja sama. Namun kata-katanya tidak cukup untuk menyatukan kembali kelompok yang sudah mulai retak. Satu hal yang pasti, ketakutan mereka terhadap hutan ini telah mengubah segalanya. Mereka tidak hanya melawan hutan, tetapi juga melawan diri mereka sendiri. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan raksasa, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka yang tidak terduga. Di tengah lingkaran hutan yang lebat, berdiri sebuah altar batu besar. Permukaan altar itu dipenuhi dengan ukiran kuno, garis-garis, dan simbol-simbol yang tampak seperti pola tak beraturan. Tetapi Andra tahu bahwa itu lebih dari sekedar hiasan. Ini pasti bagian dari ritual itu, gumam Andra. Suaranya setengah kagum, setengah takut. Dia meraih kameranya, siap merekam temuan ini. Lina memandangi ukiran itu dengan cemas. Andra, kamu yakin kita boleh merekam ini? Aku merasa seperti sedang diawasi. Dika yang berdiri di sisi lain altar menyentuh salah satu simbol yang terasa seperti diukir dengan kasar. Kenapa ada sesuatu yang aneh di tempat ini? Rasanya dingin sekali. Padahal kita masih di hutan tropis. Maya yang berdiri sedikit menjauh tiba-tiba menjerit kecil. Kalian dengar itu? Suara bisikan. Itu semakin jelas. Semuanya terdiam. Di antara keheningan hutan ada suara lembut tetapi menyeramkan. Seperti banyak orang berbicara sekaligus. Suara itu datang dari arah yang tidak jelas, seolah-olah mengelilingi mereka. Andra menekan tombol rekam pada kameranya. Tetapi layar kamera tiba-tiba berkedip-kedip sebelum mati total. Sial, kamera ini kenapa lagi? Baterainya penuh tadi pagi. Keluhnya dengan nada frustasi. Coba pakai kameraku, kata Lina sambil merogoh tasnya. Namun begitu dia mengeluarkan kameranya, benda itu pun tidak merespon, meskipun tombol dinyalakan berulang kali. Dika mundur beberapa langkah dari altar, matanya terus menatap ukiran di batu itu.
kita nggak seharusnya di sini. Kita melanggar sesuatu. Aku bisa merasakannya. Sebelum ada yang menjawab, Maya terjatuh dengan suara keras. Lina langsung lari ke arahnya. Maya, kamu kenapa? Bangun. Wajah Maya pucat, matanya tertutup rapat, dan tubuhnya gemetar hebat. Saat Lina mencoba membangunkannya, Maya tiba-tiba menghijau. Dia gak punya wajah. Jangan biarkan dia mendekat. Andra dan Dika saling pandang, kebingungan sekaligus takut. Apa maksudnya? Siapa yang dia lihat? Tanya Dika, suaranya hampir bergetar. Lina menggeleng, mencoba menenangkan Maya. Aku nggak tahu, tapi kita harus segera keluar dari sini. Tempat ini nggak aman. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara bisikan itu berubah menjadi suara tawa pelan yang bergema di udara. Tawa itu bukan milik satu orang, melainkan terdengar seperti ratusan suara yang tumpang tindih. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak bergerak meskipun tidak ada angin. Lina, lihat itu, seru Dika sambil menunjuk ke arah pohon belakang altar. Di antara pepohonan yang gelap, terlihat sosok tinggi besar dengan tubuh yang hampir menyatu dengan bayangan. Sosok itu bergerak perlahan, semakin mendekat. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, mata merah yang bersinar di balik bayangan itu cukup untuk membuat mereka semua terpaku dalam ketakutan. Andra menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap rasional. Kita harus pergi sekarang. Jangan berpikir panjang, lari saja. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengangkat tubuh Maya yang masih pingsan dan berlari menjauh dari altar. Namun, suara tawa dan bisikan itu terus mengikuti mereka, semakin keras dan menyeramkan. Ranting-ranting pohon seperti mencoba menghalangi jalan mereka, menciptakan ilusi bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar. Lina hampir tersandung saat membawa Maya, tetapi Dika segera menangkapnya. Ayo Lina, jangan berhenti. Akhirnya setelah berlari tanpa arah selama beberapa menit, mereka menemukan sebuah tempat yang sedikit lebih terbuka. Suara-suara itu perlahan menghilang dan mereka berhenti untuk mengatur nafas. Maya mulai sadar, matanya terbuka perlahan, tetapi wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Aku melihatnya, bisiknya lemah. Dia ada di dekat altar itu. Dia tidak mempunyai wajah, tetapi dia tahu siapa kita. Andra mengusap wajahnya dengan frustasi. Kita harus keluar dari hutan ini. Apapun yang ada di sini, jelas tidak ingin kita ada di sini. Dika mengangguk, tetapi matanya masih memandang ke arah hutan yang baru saja mereka tinggalkan. Tetapi bagaimana kalau dia mengikuti kita? Tanyanya pelan. Suaranya ketakutannya jelas terdengar. Mereka semua terdiam. Meski suara bisikan sudah menghilang, perasaan diawasi itu tetap ada, seperti bayangan gelap yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka berjalan tergesa-gesa meninggalkan tempat terbuka itu, mencoba menemukan jalan kembali ke desa Bahala. Namun, rasa takut yang membayangi mereka membuat setiap langkah terasa berat. Hutan yang tadinya mereka lalui kini tampak berbeda. Pepohonan semakin rapat dan jalan setapak yang sebelumnya terlihat jelas kini seperti menghilang. Lina, kamu yakin ini jalannya? Tanya Dika dengan nada cemas. Lina menggeleng, wajahnya kebingungan sambil memandangi peta di tangannya. Aku nggak tahu, seharusnya kita sudah dekat dengan desa. Tapi peta itu nggak berguna lagi, potong Andra tajam. Kita sudah berputar-putar. Hutan ini mempermainkan kita. Jangan panik dulu,
balas Lina. Suaranya meninggi, namun nada ketakutannya tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, Maya yang berjalan paling belakang berhenti. Wajahnya pucat dan pandangannya kosong. "Dengar itu," bisiknya. Yang lain saling berpandangan. "Dengar apa?" tanya Dika menahan nafas. Maya menoleh perlahan. Matanya menatap sesuatu yang tak terlihat di kejauhan. "Mereka memanggilku. Mereka bilang, aku harus ikut." "Maya, jangan mulai lagi." Lina menarik tangannya. Tetapi Maya hanya berdiri kaku, seolah terhipnotis. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, hampir seperti berlari mengelilingi mereka. "Lari, sekarang!" teriak Andra. Mereka berlari tanpa arah, panik mencari jalan keluar. Namun, sejauh apapun mereka berlari, pemandangan di sekitar mereka tidak berubah. Pohon-pohon besar yang sama terus muncul, menciptakan ilusi bahwa mereka berputar-putar di tempat yang sama. Ketika mereka berhenti untuk mengatur nafas, Lina tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada sesuatu di tanah. "Astaga, itu barang kita," serunya. Di depan mereka ada tas Andra yang sebelumnya tertinggal di dekat altar. Namun, tas itu kini kotor dan robek, seolah telah terkubur selama bertahun-tahun. Kamera yang ada di dalamnya pun rusak parah. Lensanya pecah dan bodinya berkarat. "Ini nggak masuk akal," kata Andra dengan suara gemetar. "Kita baru meninggalkan tempat itu beberapa jam lalu." "Bukan cuma itu," bisik Dika, menunjuk ke arah lain. Di sana, mereka melihat sepatu Maya yang hilang sejak hari pertama. Sepatu itu kini tertutupi lumut dan akar kecil, seperti telah ditinggalkan di sana selama bertahun-tahun. "Ini nggak nyata. Ini nggak nyata." Lina mulai berbicara sendiri, menggenggam erat peta yang tidak lagi berguna. "Kita akan keluar. Kita pasti bisa keluar." "Mereka mempermainkan kita," kata Maya tiba-tiba. Suaranya pelan, tetapi ada nada yang tidak biasa dalam ucapannya. Dia menoleh pada yang lain dengan mata yang kosong. "Kita nggak akan pernah keluar dari sini. Mereka nggak akan membiarkan kita." "Maya, hentikan!" teriak Andra, mencoba menyadarkannya. Namun, Maya tersenyum kecil. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu nggak dengar suara mereka? Mereka ada di mana-mana. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka tahu kamu takut." "Andra, dia nggak baik-baik aja," kata Dika panik. "Kita harus cari tempat untuk berlindung." Suara gemerisik itu kembali, kali ini lebih keras, lebih mengancam. Dahan-dahan pohon bergoyang meski tidak ada angin. Aroma busuk seperti daging yang membusuk mulai tercium, semakin kuat setiap detiknya. Lina tiba-tiba tertawa kecil, lalu menatap ke arah pohon-pohon di sekeliling mereka. "Aku mengerti sekarang," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Mereka ingin kita tetap di sini. Mereka nggak mau kita pergi." "Maksudmu apa?" tanya Dika, suaranya hampir memohon. "Mereka sudah memilih kita," jawab Lina. Suaranya hampir seperti orang lain. Dia melangkah mundur, matanya menatap ke dalam gelapnya hutan. "Andra, hentikan dia," seru Dika. Namun sebelum Andra sempat bergerak, Lina berbalik dan mulai berlari ke arah pepohonan, menghilang dalam kegelapan. "Lina!" teriak mereka serempak. Namun yang menjawab hanyalah gema suara mereka sendiri, diikuti oleh tawa pelan yang terdengar dari segala arah. Suara itu bukan milik Lina. Itu suara yang aneh, asing, dan tidak berasal dari manusia.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dika. Wajahnya basah oleh keringat. Andra menggenggam tangan Maya yang gemetar. Kita harus terus bergerak. Kalau kita berhenti, mereka akan menang. Namun, di dalam hati, mereka tahu bahwa hutan ini bukan hanya hutan biasa. Hutan ini hidup, dan mereka telah menjadi bagian dari permainannya. Hujan mulai turun ketika Andra, Maya, dan Dika kembali mendekati altar batu itu dengan langkah ragu. Udara terasa lebih berat, dan setiap helaan nafas mereka disertai rasa takut yang menusuk. Altar itu masih berdiri di tengah lingkaran pohon besar, seperti menunggu kedatangan mereka. Di sekitar altar, tanahnya gelap dan basah, hampir seperti diselimuti bayangan yang tidak bergerak. Ini satu-satunya cara, bisik Lina tiba-tiba. Suaranya tenang, tapi ada nada ganjil di dalamnya. Matanya menatap tajam ke arah altar, seolah-olah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Lina, kamu yakin? Tanya Dika, suara bergetar. Kita bahkan gak tahu apa yang akan terjadi. Suara-suara itu hanya mempermainkan pikiranmu. Aku dengar mereka, jawab Lina tanpa ragu. Mereka memberitahuku apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukannya, kita semua akan mati di sini. Andra mengusap wajahnya yang frustasi. Ini gila. Kita bahkan nggak tahu apa itu penjaga hutan. Apa kita benar-benar percaya bahwa melakukan ritual ini akan membantu? Lina berbalik menghadap mereka. Air matanya mengalir di pipi, tetapi senyumnya penuh keyakinan. Aku sudah melihatnya. Dia ada di sini mengawasi kita. Kalau kita nggak menunjukkan rasa hormat, dia akan mengambil kita satu persatu. Maya yang masih tampak lelah setelah pingsan sebelumnya menarik nafas dalam-dalam. Kalau Lina yakin ini satu-satunya cara, aku percaya padanya. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Mereka mengelilingi altar mengikuti arahan Lina. Dengan tangan gemetar, Andra mengeluarkan buku catatan yang sebelumnya ditemukan di tas rusak mereka. Buku itu berisi catatan ritual kuno yang nyaris tak terbaca. Lina membimbing mereka seolah ia telah menghafal semuanya. Letakkan daun-daun ini di 4 penjuru altar, perintah Lina sambil menunjuk ke arah sekeliling altar. Dan pastikan kalian gak keluar dari lingkaran ini sampai semuanya selesai. Maya dan Dika mengikuti arahan Lina dengan gugup, sementara Andra memegang obor kecil yang mereka buat dari kain dan minyak. Hujan yang terus turun membuat nyala api tampak redup, tetapi cukup untuk menerangi ukiran kuno di altar. Ketika semuanya siap, Lina berdiri di tengah altar. Ia memejamkan mata, kedua tangannya terentang dan mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Suaranya semakin keras, hampir seperti bukan dirinya yang berbicara. Udara di sekitar terasa semakin dingin dan suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas. Dia datang, kata Lina pelan. Matanya masih tertutup. Dia mendengar kita. Tiba-tiba, nyala api obor padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya samar dari mata merah di kejauhan yang terlihat mendekat perlahan. Dika hampir berteriak, tetapi Maya menutup mulutnya, menahan agar suara mereka tidak mengganggu ritual. Lina membuka matanya, menatap ke arah cahaya mata itu. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh pada tatapannya. Kalian harus pergi sekarang, katanya dengan nada tegas. Apa maksudmu? Tanya Andra panik. Kita nggak bisa meninggalkanmu di sini. Kalian harus pergi, teriak Lina. Kalau kalian tetap di sini, dia nggak akan membiarkan siapapun selamat. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Dengan hati berat, Andra, Dika, dan Maya mundur perlahan. Mereka melihat Lina tetap berdiri di altar, menatap sosok besar dengan mata merah itu. Bayangan gelap mulai menelan Lina, tetapi dia tidak bergerak.
"Lina, kami akan kembali untukmu," teriak Maya. Tetapi Lina hanya tersenyum samar sebelum sosoknya menghilang sepenuhnya. Ketika mereka berbalik dan berlari, suara bisikan dan tawa itu berhenti. Hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin, kini perlahan membuka jalan. Udara semakin hangat dan mereka akhirnya melihat cahaya pagi di ujung jalan setapak. Ketiganya terhuyung keluar dari hutan, tubuh mereka basah kuyup dan penuh luka. Di desa, penduduk langsung menyambut mereka dengan tatapan serius. "Kalian beruntung bisa kembali hidup-hidup," kata seorang tetua desa dengan nada dingin. "Tetapi jangan pernah kembali lagi ke hutan itu. Apapun yang kalian tinggalkan di sana, biarkan tetap di sana." Andra mencoba menjelaskan tentang Lina, tetapi tetua itu hanya menggeleng pelan. Dia telah membuat pengorbanannya. Hutan itu sudah mengambil apa yang diinginkannya. Mereka tidak pernah melihat Lina lagi. Hutan itu tetap menjadi misteri, dan bisikan dari dalamnya terus menghantui ingatan mereka. Meskipun selamat, mereka tahu bahwa sebagian dari diri mereka telah hilang bersama Lina, terperangkap selamanya di kegelapan hutan yang tidak pernah memaafkan.